Inter Milan mendapat angin segar jelang laga krusial melawan River Plate di partai terakhir fase grup Piala Dunia antar klub. Pelatih Christian Chivu bisa sedikit bernapas lega setelah Denzel Dumfries dinyatakan pulih sepenuhnya dan siap diturunkan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, bek sayap asal Belanda itu telah kembali berlatih bersama tim di pusat latihan milik Seattle Seahawks. Dumfries bahkan ambil bagian dalam sesi game internal bersama para pemain yang tidak tampil melawan Urawa Red Diamonds. Tak hanya Dumfries, perkembangan positif juga datang dari Davide Fratesi dan Marcus Thuram. Keduanya menjalani latihan lari dengan intensitas tinggi di lapangan terpisah dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan mereka. Meski belum kembali ke latihan penuh, kondisi keduanya terus membaik dan diharapkan segera bisa bergabung dengan rekan-rekan setim. Dua talenta muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito dan Aleksandar Stankovic, menjadi sorotan dalam laporan terbaru Corriere dello Sport terkait strategi transfer klub. Keduanya disebut sedang dipertimbangkan untuk masa depan jangka pendek, dengan opsi peminjaman atau bertahan bersama skuad utama hingga Januari. Aleksandar Stankovic baru saja kembali ke Inter setelah klub mengaktifkan opsi pembelian kembali dari FC Lucerna. Gelandang kelahiran 2005 itu tampil cemerlang di Liga Swiss musim lalu dan bahkan terpilih sebagai pemain terbaik klub serta masuk dalam Team of the Season. Seperti halnya Pio Esposito, Stankovic juga pernah bermain di bawah asuhan Christian Chivu di level junior. Meski peluang untuk dipinjamkan ke klub lain tetap terbuka, ada kemungkinan besar keduanya akan dipertahankan di skuad setidaknya hingga paruh musim pertama. Hal ini karena status mereka sebagai produk akademi memungkinkan Inter mendaftarkan mereka di kompetisi Eropa tanpa mengurangi kuota pemain lain dalam daftar UEFA. Keputusan akhir terkait masa depan Pio dan Stankovic baru akan diambil setelah berakhirnya Piala Dunia antar klub. Pendapat pelatih Christian Chivu akan menjadi faktor penentu dalam penilaian apakah keduanya tetap di Milan atau dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain lebih konsisten. Dengan usia muda dan pengalaman di bawah sistem Inter, keduanya dianggap aset berharga untuk proyek jangka panjang Nerazzurri. Monza mulai menyusun strategi untuk kembali bersaing menuju Serie A, dan salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah talenta muda milik Inter Milan, Giacomo De Pieri. Menurut laporan dari Sky Sport, klub asal Brianza tersebut tengah menjajaki kemungkinan meminjam pemain kelahiran 2006 itu guna memperkuat lini serang mereka di Serie B musim depan. Saat ini, De Pieri tengah tergabung dalam skuad Inter yang dibesut Christian Chivu untuk ajang Piala Dunia antar klub. Langkah Monza ini sejalan dengan rencana Inter, yang ingin sang pemain mendapatkan menit bermain dan pengalaman di level kompetitif, sebagai bagian dari proses pematangan karirnya. Musim lalu, De Pieri tampil impresif bersama tim Primavera dengan mencetak 11 gol dan 9 assist, serta menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Inter menjuarai kompetisi tersebut. Pencapaiannya juga membuahkan debut di Liga Champions dalam laga melawan AS Monaco, menandai langkah awal karir profesionalnya di level tertinggi. Jika kesepakatan ini terwujud, De Pieri diprediksi akan mendapatkan kesempatan berharga untuk berkembang lebih cepat, sekaligus menjadi aset penting dalam ambisi Monza kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Henrikh Mkhitaryan menyambut kemenangan Inter atas Urawa Red Diamonds dengan penuh rasa syukur dan kesadaran bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Dalam wawancara dengan saluran resmi FIFA, gelandang asal Armenia itu mengaku senang atas hasil akhir namun menekankan pentingnya terus berkembang. Kami menang dan kami senang. Kami harus terus meningkatkan diri, tapi yang terpenting adalah kami percaya sampai akhir dan akhirnya meraih kemenangan, ujar Mkhitaryan usai laga yang berakhir 2-1 untuk Inter. Menurutnya, apa yang ditunjukkan tim hari ini mencerminkan semangat sejati Inter. Kami harus berjuang sampai akhir untuk mengejar impian kami. Kami ingin melangkah sejauh mungkin, dan itu yang sedang kami upayakan. Terkait instruksi dari pelatih Christian Chivu, Mkhitaryan mengungkapkan bahwa sang pelatih meminta para pemain untuk percaya pada kemampuan sendiri. Pelatih meminta kami untuk berjuang hingga akhir dan percaya pada kemampuan kami. Kami adalah tim yang bagus dengan pemain berkualitas, dan kami harus menunjukkan itu di setiap pertandingan. Hari ini kami berhasil melakukannya. Namun, Mkhitaryan juga menyoroti tantangan dalam beradaptasi dengan filosofi baru sang pelatih. Kami butuh waktu. Tidak mudah langsung menjalankan semua yang diminta pelatih, tapi kami berlatih keras setiap hari dan mendengarkan arahannya. Saya yakin hari demi hari kami akan berkembang. Salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah efektivitas dalam menciptakan peluang. Kami menguasai bola, tapi belum cukup tajam di depan gawang.
Itu akan jadi fokus kami dalam beberapa minggu ke depan. Soal kondisi fisik, ia mengakui bahwa musim yang panjang telah menguras tenaga skuad. Kami memang lelah, secara fisik dan mental. Tapi turnamen ini memberi kami dorongan baru untuk segar kembali secara mental dan fokus untuk melangkah sejauh mungkin. Ini adalah kompetisi baru bagi kami dan kami ingin terus melaju. Tentu saja, kami harus tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Christian Chifu menyampaikan kepuasannya atas kemenangan perdana yang diraih Inter di bawah arahannya dalam laga menghadapi Urawa Red Diamonds. Dalam wawancara bersama Inter TV, pelatih asal Rumania itu memuji mentalitas dan karakter para pemainnya yang berhasil membalikkan keadaan meski menghadapi kesulitan. Saya sudah sering merasakan kemenangan bersama Inter, tapi kali ini rasanya berbeda. Ini bukan tentang saya, tapi tentang para pemain. Mereka menunjukkan sikap luar biasa, terutama saat menghadapi dua tim yang bermain sangat bertahan. Saat fisik dan mental belum 100%, itu bukan hal yang mudah, ungkap Chifu. Menurutnya, perubahan di babak kedua menjadi kunci keberhasilan tim. Campuran antara pemain muda dan senior memberi warna berbeda di lapangan. Dalam tim ini ada keseimbangan antara energi segar dan pengalaman. Di momen tertentu, bahkan sedikit kedengkian dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Saya senang dengan semangat juang mereka, apalagi saat harus bangkit dari ketertinggalan 1-0, tambahnya. Chifu juga menyoroti kontribusi dua pemain penting, sang kapten Lautaro Martinez dan gelandang muda Valentin Carboni. Lautaro selalu kompetitif, punya hasrat besar untuk menang dan membantu tim. Sementara Valentin, saya sangat emosional melihatnya mencetak gol. Saya yang membawanya ke tim Primavera saat masih remaja. Setelah 8 bulan cedera ligamen, melihatnya kembali dan mencetak gol membuat saya sangat bahagia. Striker sekaligus kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mengakui bahwa kemenangan atas Urawa Red Diamonds bukanlah tugas mudah. Dalam komentarnya kepada Inter TV usai laga kedua fase grup Piala Dunia antar klub 2025, Lautaro menyoroti kerja keras tim serta pentingnya pembenahan aspek pertahanan. Pertandingan ini jelas sulit dan sangat rumit, ujar Lautaro. Sejak awal kami tahu bahwa di kompetisi ini semua tim bisa menyulitkan. Mereka punya hati yang besar dan organisasi pertahanan yang luar biasa. Menang adalah yang terpenting, tak peduli caranya. Namun demikian, Lautaro tak menutupi kekesalannya karena Inter kembali kebobolan lebih dulu. Kami sedih karena lagi-lagi harus mengejar. Mereka hanya butuh satu tembakan untuk mencetak gol. Detail seperti ini harus kami benahi agar bisa lebih memaksimalkan kualitas kami. Pemain asal Argentina itu menegaskan pentingnya menunjukkan semangat juang yang sama besarnya dengan lawan. Tim-tim ini bermain dengan hati, dan kami juga harus punya hal yang sama jika ingin melangkah jauh. Lautaro juga menyampaikan kegembiraannya atas gol perdana Valentin Carboni yang menjadi penentu kemenangan. Saya sangat senang untuknya. Saya sudah mengenalnya sejak kecil. Dia pekerja keras, serius, dan punya keinginan besar untuk berkembang. Dia sempat cedera, tapi sekarang dia kembali dan menunjukkan kualitasnya. Menurut Lautaro, bukan hanya Carboni yang memberi kontribusi penting, tapi seluruh pemain muda. Mereka membantu kami dan harus terus berlatih agar bisa membuat pelatih ragu memilih starting 11. Ini tentang terus menaikkan level. Menutup wawancara, Lautaro mengungkapkan bahwa laga berikutnya kontra River Plate akan punya makna emosional baginya. Itu akan jadi laga spesial. Mereka tim asal Argentina dan ibu saya adalah penggemar River. Banyak rekan saya di tim nasional bermain di sana. Tapi sekarang fokus kami adalah pemulihan dan mempersiapkan laga sebaik mungkin. Kemenangan Inter Milan atas Urawa Red Diamonds di ajang Piala Dunia antar klub kembali menegaskan peran vital Lautaro Martinez dalam skuad Nerazzurri. Hal ini diungkapkan oleh mantan pemain dan analis sepak bola, Massimo Paganin, dalam tayangan Sport Mediaset. Lautaro Martinez adalah Inter. Saat ini, dia mewakili seluruh identitas klub, dari karakteristik, kepribadian, kedewasaan, determinasi, keyakinan, hingga kualitas teknis yang luar biasa. Paganin juga menyoroti aksi teknis Lautaro yang menghasilkan gol penting, bahkan menyebutnya sebagai contoh nyata dari pemain kelas dunia. Beberapa menit sebelum gol tersebut, Pio Esposito mencoba melakukan aksi serupa. Tapi Lautaro yang menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Ia mengontrol bola dengan kaki kanan dari umpan silang dari sisi kiri, sebuah teknik yang sangat sulit.
Itu gerakan khas seorang juara. Menurut Paganin, Lautaro telah tumbuh dan berkembang bersama Inter menjadi sosok yang tak tergantikan. Di Inter, dia telah mencapai kematangan. Kini, dia memiliki status sebagai pemain internasional dengan level tertinggi.